Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pelindungan-Mu dalam istirahat kami. Dan Tuhan berikan hari yang baru buat kami. Tuhan, berbicara Engkau Tuhan, agar roh kami Tuhan menjadi kuat dan menjadi rema kami dalam menjalani kehidupan yang baru ini. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Life must go on. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 1 ayat 3 yang menyatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Kita buka lagi dari Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Malam baru akan menjelang. Robert N.K. memarkir Mercedesnya di sebuah perlintasan kereta, meninggalkan dompet dan kunci mobil, dan menyerahkan diri pada kereta yang sedang melaju kencang. Itulah deskripsi kematian Enke, Robert Enke, seorang pemain sepak bola Jerman yang sengaja melepaskan nyawanya dengan cara demikian. Jerman berduka, ribuan orang langsung berkumpul di markas Hannover, klub sepak bola yang dibela oleh Enke, untuk berbelasungkawa dan menangisi kepergiannya yang tragis itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak menyangka Robert Enke yang dikenal ramah, rendah hati, dan dihormati banyak orang, ternyata menyimpan masalah. Yaitu masalah karir sepak bolanya yang tidak berjalan mulus ketika bermain di luar Jerman maupun di Jerman. Dan juga dia ditinggalkan anaknya yang berumur 2 tahun, meninggal di dunia di tahun 2006 karena gagal jantung. Itu memukul Enke dengan sangat keras. Dia mengalami depresi akut dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, disinilah perlunya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan tadi, orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Kita bisa melihat juga ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun tahun kering, walaupun kesusahan melanda, iman orang itu kuat, iman orang itu diteguhkan. Makanya setiap minggu kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Pak, aku percaya pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Aku percaya pada Roh Kudus. Adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Iman kita terus besarkan, terus dibesarkan. Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita. Itulah yang menjadi senjata kita bila kita mengalami kegagalan hidup, mengalami kesulitan hidup.
kita tetap maju bersama Tuhan. Kita tidak tawar hati dalam hidup ini. Itu yang paling penting. Kita bisa melihat juga cerita Daud, di mana dia langsung terperungkup di tanah, memohon kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan. Dia tidak mau makan, tidak mau minum. Tetapi anaknya tetap mati. Nathan tetap mati. Lalu setelah dia tahu mati, dia bangkit dari tanah, dia mandi dan dia makan. Itulah sikap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Daud pernah mengalami pergumulan yang sama seperti yang dialami oleh Robert Enke. Ia kehilangan anaknya setelah sebelumnya sakit. Namun berbeda dengan Enke, Daud dapat menerima kematian anaknya. Walaupun sebelumnya ia sangat berduka ketika anaknya Nathan masih sakit. Sikap Daud ini patut kita teladani. Kita perlu belajar untuk menerima realita yang ada, seperti kegagalan, realita duka cita, sekalipun hal itu begitu menyakitkan bagi kita. Sebab kita ada di dunia ini. Sebab kita tidak dapat lagi mengubah realita yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah menerimanya dan percaya Tuhan beserta dengan kita untuk melalui hal-hal tersebut. Serta melanjutkan hidup kita. Life must go on. Jangan tawar hati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk menerima realita yang ada dan melanjutkan hidupku. Karena aku percaya rencanamu indah bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kehidupan yang baik tidak akan bisa kita alami jika kita belum bisa melupakan keadaan yang buruk. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.